Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik pembicaraan yang katanya masih sering dibahas oleh teman-teman kita para praktisi HR atau IR, Industrial Relation. Pertanyaannya kurang lebih begini nih. Bagaimana mengenai aturan atau ketentuan Undang-Undang 13 2003 perubahannya atau Undang-Undang 11 2020 UU-CK di saat PKB masih berlaku di perusahaan? Yang mana yang mau dijadikan acuan? Begitu kurang lebih pertanyaannya. Ya, jadi begini teman-teman. Hal pertama yang harus kita pahami adalah yang pertama nih, Undang-Undang 11 tahun 2020 atau UU-CK itu tidak menggantikan Undang-Undang 13 2003 secara keseluruhan, melainkan hanya mengganti, merubah beberapa pasal di dalam Undang-Undang 13 2003. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 itu demi hukum hari ini sudah menjadi hukum positif di negara kita ini, di Indonesia. Sehingga yang ketiga, sumber hukum ketenaga kerjaannya menjadi bertambah. Yang tadinya itu menggunakan Undang-Undang 13 2003 saja, kemudian sekarang bertambah menjadi Undang-Undang 13 2003 plus Undang-Undang 11 2020 yang isinya adalah merubah sebagian pasal dari Undang-Undang 13 2003. Gitu ya, itu hal pertama yang perlu kita pahami. Nah, poin berikutnya adalah mengenai fakta bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang 11 2020, PKB di perusahaan kita sedang berlaku. Terus acuan mana yang mau dipakai? Maka untuk bisa mengetahui acuan mana yang mau dipakai, kita harus melihat dulu ke dalam buku PKB kita. Karena setiap PKB ternyata di setiap perusahaan berbeda-beda isinya. Bahkan bagaimana mereka mengatur klausa-klausa di dalamnya, termasuk dampak hukumnya pun bisa berbeda-beda. Ya. Ada beberapa PKB di perusahaan yang menyandarkan 100% isi klausanya kepada peraturan perundangan yang berlaku. Cirinya bagaimana? Nih cirinya salah satu contohnya yang saya munculkan adalah di dalam pasalnya biasanya ditulis begini nih. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, apabila ditemukan kalimat-kalimat seperti itu, ini contoh kalimat seperti ini atau yang memiliki makna seperti ini, maka kepada pasal tersebut secara otomatis berlakulah Undang-Undang 11 2020 sebagai undang-undang yang baru yang menggantikan sebagian pasal dalam Undang-Undang 13 2003. Contohnya kalau misalkan dalam ketentuan PHK misalkan, kemudian besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, misalkan kalimatnya begitu tuh di dalam pasal dalam PKB. Kalimat yang seperti ini, maka secara otomatis pada saat peraturan perundangannya berubah, dia otomatis ikut ke peraturan perundangan yang baru. Dalam kasus ini, Undang-Undang 11 2020 sudah jadi hukum positif, maka otomatis untuk PKB yang memiliki ciri seperti tadi, itu langsung bisa merujuk kepada Undang-Undang 11 2020. Tetapi berbeda dengan contoh yang lain lagi nih. Ada contoh lagi PKB yang ternyata dia tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti yang saya sampaikan tadi, akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Nah, dia tidak menggunakan kalimat itu. Tapi dia mencomot saja isi dari peraturan perundangan, dimasukkan dalam sebuah pasal yang dia buat sendiri, bahkan kadang-kadang dikasih istilah tersendiri, tapi tabelnya atau isinya dicomot dari peraturan perundangan, ya, tanpa menggunakan klausa penghubung atau klausa rujukan atau connecting clause atau reference clause, maka konsekuensi hukumnya bisa berbeda nih teman-teman. Untuk klausa-klausa seperti ini yang ada dalam PKB, bisa saja diartikan bahwa klausa tersebut adalah klausa khusus yang dibuat khusus untuk perusahaan tersebut, dibuat oleh perusahaan dan serikat pekerja dan berlaku khusus untuk perusahaan tersebut dan tidak
dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Artinya pada saat peraturan perundangannya berubah, sepanjang ketentuan yang khusus tadi masih lebih tinggi secara kuantitas dan kualitas dari perundangan yang berlaku, maka dia masih tetap bisa dipakai. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sehingga kesimpulannya tidak serta-merta Undang-Undang 11 tahun 2020 langsung merubah isi PKB kita. Maka penting bagi kita, teman-teman sekalian, baik dari pihak manajemen, di perusahaan, di HR, maupun teman-teman di pengurus serikat pekerja atau karyawan pada umumnya, untuk memahami isi pasal per pasal di dalam PKB yang kita punya. Ya. Supaya kita tahu dulu status hukumnya seperti apa pasal ini. Apakah kepada pasal tertentu dalam PKB kita diberlakukan UU CK, Undang-Undang 11 2020, atau tidak? Atau ini masih tetap berlaku Undang-Undang 13? Atau kita punya punya hukum sendiri? Ya. Nah, ini dulu perlu difahami. Nah, baru berikutnya nanti kita bicara tentang perundingan. Tentu dalam perundingan PKB, apabila disepakati, maka bisa dibuatkan sebuah ketentuan baru yang merubah pasal-pasal yang lama di dalam PKB yang akan diperbaharui. Tapi yang perlu diingat, ketentuan peraturan perundangan menjadi batas minimum. Ya. Batas minimum itu artinya paling sedikit adalah seperti yang diatur dalam peraturan perundangan. Sehingga kalau dibuat di atasnya tentu boleh, nggak dilarang. Ya. Jadi sepanjang itu tidak dibuat di bawah dari ketentuan peraturan perundangan, ya bisa-bisa saja dibuat dalam PKB tersebut. Ya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya pada teman-teman sekalian, baik dari pihak perusahaan, serikat pekerja maupun karyawan pada umumnya, mari kita pelajari kembali isi dari PKB yang ada di perusahaan kita dan pahami konsekuensi serta dampak hukum dari setiap pasal-pasal yang ada, supaya memudahkan kita pada saat terjadi permasalahan yang berhubungan dengan PKB yang ada di perusahaan kita tersebut. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.